Anggaran biaya adalah suatu rencana keuangan yang menggambarkan perkiraan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau proyek dalam periode waktu tertentu. Penggunaan anggaran biaya secara garis besar melibatkan 1. Perencanaan, 2. Pengendalian, 3. Pengawasan, 4. Penyesuaian. Tujuan penggunaan anggaran biaya adalah untuk mengelola sumber daya finansial dengan efisien, menghindari pemborosan, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan. Pengelola belanja pemerintah secara umum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas penggunaan dana publik oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, atau sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur berbagai aspek terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini termasuk 1. Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. BPK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. 2. Audit keuangan negara. Undang-undang ini mengatur proses audit keuangan negara yang mencakup pemeriksaan penggunaan dana publik oleh instansi pemerintah. 3. Pelaporan hasil audit. BPK berkewajiban untuk melaporkan hasil auditnya kepada lembaga legislatif DPR dan pemerintah. 4. Pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-undang ini menetapkan tindakan yang dapat diambil jika terdapat ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk tindakan hukum terhadap pejabat yang bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara adalah peraturan yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Peraturan ini adalah perangkat hukum yang penting dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia dan digunakan sebagai panduan bagi instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara dengan baik. Beberapa poin penting dalam peraturan pemerintahan ini mencakup 1. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara termasuk prinsip kehati-hatian, kepatuhan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. 2. Perencanaan keuangan negara. Regulasi ini mengatur proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran negara. Ini mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pengendalian penggunaan dana negara. 3. Akuntabilitas dan pelaporan keuangan negara. Peraturan pemerintahan ini menetapkan tata cara pelaporan keuangan negara dan prosedur audit. Ini mencakup persiapan laporan keuangan pemerintah dan proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. 4. Pertanggungjawaban penggunaan dana negara. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana negara. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan, maka pihak yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan investasi pemerintah. Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan terkait dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Beberapa poin penting yang mungkin tercakup dalam peraturan ini: 1. Prinsip-prinsip investasi pemerintah. 2. Proses penyelenggaraan investasi. 3. Jenis investasi. 4. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan belanja pemerintah pusat berdasarkan program dan kegiatan adalah pendekatan di mana alokasi dan penggunaan dana publik oleh pemerintah pusat diprogramkan dan dipantau berdasarkan tujuan, program, dan kegiatan tertentu. Pendekatan ini membantu pemerintah untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih berfokus dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diinginkan dan bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan cara berikut. 1. Program. Pemerintah mengidentifikasi program-program prioritas yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. 2. Kegiatan. Program tersebut dibagi menjadi berbagai kegiatan yang lebih spesifik seperti pembangunan proyek, penyediaan layanan, pelatihan, penelitian, dan sebagainya. 3. Anggaran berbasis kinerja. Sering melibatkan anggaran berbasis kinerja di mana pemerintah menetapkan target kinerja dan hasil yang diharapkan untuk setiap program dan kegiatan. 4. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Kemungkinan pemerintah untuk lebih efisien mengawasi penggunaan dana dan menilai pencapaian tujuan program. Belanja langsung mengacu pada pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas pemerintah. Contohnya seperti 1. Pembelian barang dan jasa. Pemerintah menggunakan dana publik untuk membeli barang fisik seperti mobil dinas, peralatan medis, atau bahan bangunan, dan jasa seperti konstruksi, jalan, penyediaan pendidikan, atau layanan kesehatan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. 2. Investasi publik. Pembangunan dan memelihara infrastruktur jalan, jembatan, bandara, membangun sekolah dan rumah sakit, atau proyek-proyek pembangunan lainnya. 3. Tujuan pembangunan. Sering digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah. 4. Proses pengadaan. Melibatkan proses pengadaan yang transparan dan sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku. Belanja tidak langsung adalah pengeluaran pemerintah yang tidak digunakan untuk pembelian barang dan jasa secara langsung. Seperti yang terjadi dalam belanja langsung, ini seringkali mencakup pengeluaran yang tidak langsung menghasilkan barang fisik atau jasa tertentu yang dapat diidentifikasi. Beberapa contoh belanja tidak langsung adalah: 1. Belanja kesejahteraan. Ini mencakup program-program pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti program bantuan sosial, subsidi pangan, atau tunjangan pendidikan. 2. Belanja gaji pegawai. Pengeluaran untuk membayar gaji pegawai pemerintah juga termasuk dalam belanja tidak langsung. 3. Beban bunga utang. Pengeluaran untuk membayar bunga dan beban lainnya terkait utang pemerintah ini merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai utang pemerintah. 4. Operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional dan pemeliharaan pemerintah seperti perawatan gedung-gedung pemerintah, perangkat lunak komputer, dan biaya operasional umum. Belanja tidak langsung penting dalam menjalankan pemerintah dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
Belanja tidak terduga juga dikenal sebagai belanja yang tidak dapat diprediksi, merujuk pada pengeluaran pemerintah yang muncul tiba-tiba dan tidak dapat direncanakan secara terperinci dalam anggaran tahunan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang fleksibel sangat penting untuk mengatasi belanja tidak terduga. Contoh-contoh belanja tidak terduga termasuk satu, bencana alam. Biaya yang diperlukan untuk menangani bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, atau badai. 2. Pandemi, seperti pengadaan alat kesehatan tambahan, vaksin, atau dukungan kesehatan masyarakat yang tiba-tiba diperlukan. 3. Krisis keamanan, biaya yang terkait dengan situasi darurat, keamanan nasional seperti konflik bersenjata atau serangan teroris. 4. Perbaikan infrastruktur mendesak. Pengeluaran untuk perbaikan mendesak infrastruktur seperti jembatan atau jalan yang mengalami kerusakan tiba-tiba. 5. Bantuan kemanusiaan. Bantuan yang diberikan dalam kasus konflik bersenjata atau bencana kemanusiaan yang memerlukan tanggapan cepat. Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah pendekatan di mana pengeluaran pemerintah dibagi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi atau sektor ekonomi yang dilibatkan. Pendekatan ini membantu pemerintah untuk merencanakan dan mengelola anggaran sesuai dengan prioritas ekonomi, memastikan bahwa pengeluaran mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi operasi adalah pendekatan di mana pengeluaran pemerintah dikategorikan dan dikelola berdasarkan operasi atau fungsi pemerintah yang dilakukan. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengelola pengeluaran yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintah tertentu. Hal ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. 1. Fungsi pemerintah. Pengeluaran diklasifikasikan seperti pertahanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya. 2. Efisiensi dan pemantauan. Untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana dana digunakan untuk setiap fungsi pemerintah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 3. Perencanaan anggaran. Dengan memahami beberapa banyak yang dialokasikan untuk setiap operasi atau fungsi. 4. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Klasifikasi operasi memungkinkan untuk pemantauan yang lebih baik dan pertanggungjawaban terkait dengan pengeluaran pemerintah. Belanja pegawai adalah salah satu komponen besar dalam anggaran pemerintah, terutama dalam pemerintahan yang memiliki jumlah pegawai yang besar. Pengeluaran ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugas pemerintah, termasuk penyediaan layanan publik, administrasi pemerintahan, dan keamanan nasional. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah diberikan kompensasi yang wajar dan manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka dalam menjalankan tugas pemerintah. Komponen belanja pegawai mencakup 1. Gaji. Gaji yang diberikan kepada pegawai pemerintah termasuk upah pokok, tunjangan, dan insentif kinerja. 2. Tunjangan yang mungkin termasuk tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai. 3. Manfaat karyawan. Ini mencakup manfaat lainnya seperti jaminan kesehatan, pensiun, cuti tahunan, dan manfaat lainnya. Belanja barang dan jasa adalah komponen pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang fisik dan jasa dari pihak
ketiga untuk memenuhi kebutuhan dan operasional pemerintah. Ini adalah salah satu aspek penting untuk menjalankan operasional pemerintah, memastikan penyediaan barang dan layanan yang diperlukan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh belanja barang dan jasa mencakup satu pembelian barang fisik. Mencakup pembelian barang fisik seperti peralatan, kendaraan dinas, perangkat komputer, perlengkapan kantor, perlengkapan medis, dan lain sebagainya. 2. Jasa kontraktor dan konstruksi. Pengeluaran untuk memperkerjakan kontraktor atau perusahaan konstruksi untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur, bangun pemerintah, jalan jembatan, dan proyek konstruksi lainnya. 3. Jasa konsultasi. Ini mencakup pengeluaran untuk jasa konsultasi profesional seperti jasa hukum, jasa akuntansi, konsultan manajemen, dan konsultan teknis. 4. Layanan teknologi informasi, pengeluaran untuk perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan teknologi informasi yang digunakan dalam operasional pemerintah. 5. Pengadaan layanan publik. Pengeluaran untuk kontrak layanan publik yang disediakan oleh pihak ketiga seperti layanan transportasi, kebersihan, atau layanan publik lainnya. Belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya adalah pendekatan di mana pengeluaran pemerintah dikategorikan dan dikelola berdasarkan fungsi atau tugas khusus yang dijalankan oleh pemerintah. Pendekatan ini membantu pemerintah untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengelola pengeluaran yang terkait dengan fungsi-fungsi pemerintah tertentu. Pembiayaan defisit anggaran adalah upaya untuk mengatasi kekurangan atau defisit dalam anggaran pemerintah. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara termasuk 1. Utang. Pemerintah dapat meminjam uang dari lembaga keuangan, pasar obligasi, atau lembaga internasional untuk menutup defisit anggaran. 2. Pajak. Meningkatkan pendapatan pajak atau memperkenalkan pajak baru untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah. 3. Penjualan aset. Pemerintah dapat menjual aset berharga seperti tanah, properti, atau perusahaan milik negara untuk mendapatkan dana tambahan. 4. Cetak uang. Ini adalah opsi terakhir dan biasanya dilakukan oleh bank sentral dengan hati-hati. Mencetak uang tambahan dapat menyebabkan inflasi jika tidak diatur dengan baik. Pilihan pembiayaan defisit anggaran ini harus diambil dengan bijak untuk memastikan stabilitas keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Defisit anggaran adalah situasi di mana pemerintah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka peroleh melalui pendapatan dan sumber daya lainnya dalam suatu periode tertentu. Defisit anggaran dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah yang tinggi, pengurangan pendapatan, atau keduanya. Untuk menutupi defisit anggaran pemerintah biasanya harus mencari sumber pembiayaan tambahan seperti meminjam uang, meningkatkan pendapatan pajak, atau menggunakan aset berharga. Defisit anggaran dapat memiliki dampak ekonomi dan keuangan yang signifikan dan sering menjadi topik perdebatan dalam kebijakan publik. Pembiayaan dalam negeri adalah proses atau sumber pembiayaan yang berasal dari dalam suatu negara. Pembiayaan dalam negeri biasanya digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan dan proyek pemerintah, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. 1. Pendapatan pajak. Pemerintah mengumpulkan pendapatan dari berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 2. Penjualan obligasi. Pemerintah mengeluarkan obligasi pemerintah yang dijual kepada warga negara atau investor dalam negeri
Dalam hal ini, pemerintah meminjamkan uang dengan janji membayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. 3. Pinjaman dalam negeri. Pemerintah juga dapat mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri seperti bank-bank lokal. 4. Pendapatan dari sumber energi dan sumber daya alam seperti dari hasil minyak bumi dan batu bara juga sumber lainnya. Pembiayaan luar negeri adalah upaya pemerintah atau lembaga keuangan di suatu negara untuk mendapatkan dana atau sumber pembiayaan dari luar negeri. Pembiayaan luar negeri digunakan ketika sumber membiayai dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan, atau ketika negara ingin mendiversifikasi sumber-sumber pembiayaannya. Penggunaan pembiayaan luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa membawa risiko, seperti utang luar negeri yang tinggi. 1. Pinjaman dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia. 2. Penerbitan obligasi internasional. Pemerintah atau perusahaan di suatu negara dapat menerbitkan obligasi atau surat berharga yang dijual kepada investor internasional. 3. Mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau investor asing. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah di mana alokasi anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran diwujudkan menjadi tindakan nyata, mencakup berbagai kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran belanja daerah adalah proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1. Pencairan dana. 2. Pengadaan barang dan jasa. 3. Pengelolaan pegawai. 4. Pengawasan dan pengendalian. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban. 6. Evaluasi hasil. Belanja pemerintah daerah merupakan pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk membiayai berbagai program, proyek, kegiatan, serta operasional pemerintah di tingkat daerah. Belanja pemerintah daerah mencakup beberapa komponen utama antara lain. 1. Belanja rutin. Ini mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai daerah, operasional pemerintah seperti pemeliharaan gedung dan fasilitas, serta belanja rutin lainnya. 2. Belanja pembangunan. Ini mencakup program-program pembangunan seperti proyek pembangunan adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. 3. Belanja sosial. Diperuntukkan untuk program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. 4. Belanja subsidi, misalnya subsidi energi atau transportasi. 5. Belanja bantuan kepada daerah lain. Belanja modal pemerintah adalah bagian penting dari peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pengeluaran jangka panjang yang memiliki dampak positif dalam jangka panjang bagi negara dan penduduknya. 1. Pembangunan jalan raya. Pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun, memperluas, atau memperbaiki jalan raya dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi. 2. Pembangunan bandara. Investasi pemerintah dalam pembangunan atau perluasan bandara untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
transportasi udara. 3. Pembangunan fasilitas kesehatan. Pemerintah dapat membangun rumah sakit, klinik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 4. Proyek pembangkit listrik. Pembangunan pembangkit listrik, tenaga air, tenaga nuklir, atau tenaga surya untuk memastikan pasokan listrik yang cukup untuk kebutuhan masyarakat dan industri. 5. Konstruksi infrastruktur air. Pemerintah dapat membiayai proyek-proyek konstruksi untuk penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, dan drainase yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 6. Pembangunan proyek pendidikan, pembangunan sekolah, universitas, dan fasilitas pendidikan lainnya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. Belanja lain-lain atau tidak terduga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori-kategori belanja rutin atau belanja modal pemerintah. Belanja ini seringkali bersifat mendesak, darurat, atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Di antaranya adalah biaya darurat, perbaikan infrastruktur mendesak, penanganan krisis kesehatan, pembayaran ganti rugi, biaya keamanan nasional. Alur proses penyertaan modal melibatkan beberapa langkah yang melibatkan pemerintah atau badan pemerintah dalam melakukan investasi atau mengambil kepemilikan saham pada perusahaan atau proyek usaha tertentu. Bentuk penyertaan modal adalah praktik di mana pemerintah atau badan pemerintah melakukan investasi dalam bentuk modal atau kepemilikan saham dalam perusahaan atau proyek usaha tertentu. Ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, atau memastikan keberlanjutan bisnis yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi. Sumber perdanaan dana cadangan adalah asal-usul atau sumber awal dari dana yang digunakan untuk membentuk cadangan dana. Sumber-sumber perdanaan dana cadangan adalah sebagai berikut: laba yang ditahan, dana operasional, pinjaman, pendapatan investasi, sumbangan, cadangan dan dana merupakan komponen penting dalam manajemen
keuangan yang membantu melindungi stabilitas dan kelangsungan perusahaan atau organisasi di masa depan. Pengelolaan dana cadangan adalah suatu proses yang mencakup berbagai aspek yang berperan dalam mengelola dana yang telah ditetapkan sebagai cadangan. 1. Penentuan tujuan. Tahap awal dalam pengelolaan dana cadangan adalah menetapkan tujuan atau penggunaan dana tersebut. 2. Investasi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih jenis investasi yang sesuai untuk dana cadangan. 3. Manajemen risiko. Pengelolaan risiko adalah aspek kunci dalam pengelolaan dana cadangan. 4. Pemantauan dan pelaporan. Setelah dana cadangan diinvestasikan, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja investasi. Pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan adalah proses di mana yang telah dialokasikan sebagai cadangan digunakan untuk mendukung inisiatif tertentu, proyek atau aktivitas yang menjadi prioritas bagi perusahaan atau organisasi. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan dana cadangan harus dilakukan dengan bijaksana dan transparan, serta harus sesuai dengan tujuan semula dana cadangan tersebut dibentuk. Hal ini membantu organisasi menjaga stabilitas keuangan dan menghadapi tantangan ekonomi atau risiko yang mungkin timbul di masa depan. Proses penggunaan anggaran. Proses penggunaan anggaran melibatkan perencanaan, alokasi, pengawasan, dan evaluasi dana untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan tahapan perbuatan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan analisis kinerja keuangan. 1. Proses pengeluaran belanja merupakan serangkaian langkah yang diikuti dalam suatu organisasi untuk melakukan pembelian barang atau jasa, mulai dari permintaan, pembelian, persetujuan, pembelian barang atau jasa, penerimaan, hingga pembayaran sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. B. Penyiapan rancangan DPA, SKPD, dan rancangan anggaran kas melibatkan penyusunan detail. Rencana penggunaan anggaran memperinci aplikasi dana untuk masing-masing program. Kegiatan di SKPD, sementara rancangan anggaran kas adalah ringkasan proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. C. Penyusunan rancangan DPA SKPD melibatkan proses menyusun rencana penggunaan anggaran dengan memperinci alokasi dana untuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Ini termasuk memperinci belanja untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan program yang direncanakan. Pengesahan rancangan DPA SKPD melibatkan proses persetujuan atau validasi atas rencana penggunaan anggaran yang telah disusun oleh pihak terkait, seringkali dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan seperti kepala SKPD atau unit pengelola keuangan daerah. Surat penyediaan dana adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab atas lokasi keuangan. Dokumen ini memberikan otorisasi untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan rencana pengeluaran yang telah disetujui sebelumnya. Ini berfungsi sebagai dasar hukum atau persetujuan untuk mengambil dana sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan.
Surat permintaan pembayaran nihil, SPP GU nihil. Dokumen ini mengonfirmasikan bahwa tidak ada kewajiban pembayaran yang terjadi pada saat dokumen tersebut diterbitkan. Menggambarkan bahwa tidak ada tagihan atau klaim harus diselesaikan pada waktu tersebut. Surat permintaan pembayaran langsung SPP LS. Dokumen yang digunakan dalam proses pengeluaran dana yang meminta pembayaran secara langsung tanpa melalui proses perantara yang panjang. Surat pemerintah membayar. Ini merupakan instruksi tertulis untuk melakukan transfer dana untuk membayar pembayaran kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan jumlah dan rincian yang tercantum dalam surat perintah tersebut. Surat perintah pencairan dana SP2D. Dokumen ini berisi instruksi tertulis kepada bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan tujuan yang ditetapkan dalam SP2D.